perkenalkan, nama Bapak Karya Pertama. Nggak tahu? Dari mahasiswa Al-Maksum Langkat. Ada yang tahu Al-Maksum di mana? Tahu di mana? Sabar. Ada gedung baru itu warna putih. Nah, itulah kampusnya. Ya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang ada di depan, yaitu pengenalan komputer dasar, ya, yang disusun oleh saya. Ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Komputer, istilah komputer Latin itu apa? Bahasa Latin. Dari bahasa apa di Latin? Dari bahasa apa Latin? Ya kan? Ini dari bahasa Inggris yang disebut dengan komputer, yang berarti menghitung. Dulu komputer itu cuma untuk menghitung dia, sama kayak kalau kita sekarang tuh di kalkulator. Nah, komputer dulu seperti itu, cuma untuk menghitung aja dia, tidak untuk seperti sekarang ini bisa untuk input dan output, ya kan? Nah, kita masuk ke menurut Glismer pada tahun 1985. Komputer yaitu suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Yang seperti saya bilang tadi, ada input dan ada output. Apa itu input? Input itu kita seperti mengerjakan tugas. Seperti mengetik nih misalnya kan. Kayak saya nih buat PPT nih. Ini namanya PowerPoint. Ya, saya buat ini, saya ketik manual. Bisa juga diambil dari web atau dari internet, lalu di copy paste. 5. Komputer itu sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang organisasi supaya secara otomatis menerima penyimpanan data input, memproses dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Output ini, misalnya kalian pernah ngeprint nggak? Ngeprint, disuruh guru-guru misalnya ngeprint makalah, apalagi fotokopi ini kan, fotokopi ngeprint. Tapi dia kalau output itu lebih ke ngeprint dah. Kenapa ngeprint? Karena pertama dia berbentuk file, gambarannya seperti buku lah. Itu dia awalnya itu di input dulu, lalu di output jadi buku. Ya, paham nih input dan output? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, kita masuk perjalanan komputer. Sistem komputer dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi 3 unsur. Apa itu? Yang pertama hardware, perangkat keras. Perangkat keras itu apa aja? Perangkat keras itu kayak ini, laptop nih. Perangkat keras kan nih? Perangkat keras. Kalau dia tidak ada perangkat kerasnya, maka komputer itu tidak terpenuhi atau tidak berjalan dengan baik. Ya. Lalu yang kedua software, perangkat lunaknya. Software itu apa? Ada yang tahu di sini software apa? Software. Ada yang tahu? Software itulah seperti contohnya PPT ini. Ini namanya software. Kalau di HP itu namanya aplikasi ya. Aplikasi misalnya Mobile Legends, WhatsApp, itu software semua itu. Atau perangkat lunak, ya. Perangkat lunak itu namanya software. Seperti Word untuk kita mengetik, nah, itu software. Paham nih? Oke, kita masuk ke brainware. Brainware ini pengguna komputer atau user komputer. Seperti saya nih, lagi menggunakan komputer. Itu namanya brainware atau pengguna komputer. Ya. Dan kita lanjut lagi ya. Oke, kita akan mendalami tentang hardware. Hardware ini menurut istilah hanya digunakan oleh komputer dan segala sesuatu yang berkaitan dengan disebut perangkat keras. Dikatakan sebagian komputer ini secara fisik ada. Seperti laptop ini, secara fisiknya ada nggak? Ada kan? Nggak dia ilustrasi atau apa? Tak kasat mata lah istilahnya kan. Tapi dia nampak nih kan, bentuk keras kan. Oke, hardware perangkat keras terdiri dari perangkat input. Apa itu perangkat input? Ini dah. Ini bisa tersambung dengan yang lainnya, itu input namanya. Dan sama juga output itu perangkatnya sama nih. Ini kan dia ngambil nih dari sini. Dia nge-outputkannya keluar dari apa ini namanya? Apa ini namanya? Tadi udah saya sebutkan.
Apa ini namanya? Ayo. Apa namanya? Apa namanya Bambang? Ayo, apa namanya? Amai, apa namanya Amai? Ayo Amai. Info plus. Oke, kita masuk ke 2, Central Processing Unit atau CPU. Kalau di komputer itu ada namanya CPU yang bentuknya itu balok, tahu balok? Itu dia CPU. Kalau yang ada layar itu monitor namanya, beda, ya. Kalau di dalam laptop dia menjadi satu. Kalau di dalam laptop menjadi satu. Monitornya di sini, layarnya itu di sini juga. Kalau di dalam laptop itu bedanya. Itu canggihnya laptop daripada komputer, ya. Kalau dulu cuma komputer lu dibawa kan susah kan. Kalau sekarang ada laptop dibawa mana-mana pun ya udah bisa pakai tas. Cara komputer yang mana monitornya, yang mana CPU-nya lagi kita bawa, susah kan? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini dia peralatan itu tadi. Ada keyboard dan mouse. Keyboard, apa fungsi keyboard itu? Untuk ngetik, apa lagi selain untuk ngetik? Untuk main game. Ya. Nah, apa lagi? Banyak ya kan fungsi keyboardnya kan? Itu tadi lah keyboard, mouse juga ya kan? Kalau kita nggak pakai mouse kemana mau ngeklik di dalamnya kan? Lalu ada Central Processing Unit atau CPU. Wah, ini dia CPU tadi. Kalau bagi yang belum tahu CPU, ini dia CPU. Yang waktu kita ujian ANBK pakai ini kalian kan? Waktu ujian ANBK kemarin pakai ini kan? Nah, ini CPU. Mesin dia. Di dalamnya itu ada banyak peralatannya. Tapi kalau dalam laptop dia kecil. Itulah canggihnya. Nah, ini dia prosesor. Inilah yang jantungnya komputer tadi. Kalau tidak ada ini, maka tidak bisa jalan. Kalau nggak ada memori, komputer masih bisa jalan, tapi dia tidak bisa menyimpan. Itu dia. Makanya prosesor itu jantungnya dari komputer. Kalau memori ini tadi cukup untuk menyimpan aja dia. Seperti di handphone ya. Tambah memori bisa kan? Ini kita lanjut. Nah, ini dia macam-macam, banyak kali ini di dalam apa motherboard. Di dalam motherboard ini banyak kali ini. Yang pertama itu, lihat yang pertama. Nih, untuk apa? Yang pertama, baca. Slot memori, untuk slot memori atau untuk pemasangan memorinya. Ada berapa nih? Banyak nih. Ada 1, 2, 3. Jadi kita bisa masukkan memori sebanyak 3, ya, tergantung kapasitas motherboardnya. Oke, lanjut yang kedua apa? Slot kabel data atau hard disk. Kabel data itu kayak yang charger tuh. Kalau kita copot dia di kepalanya tuh, kan ada tuh. Kayak gitu dia bentuknya. Bisa dicolokkannya di situ. Oke, lanjut yang ketiga, baterai BIOS, ya. Baterai BIOS ini kecil ya, gini dah. Warnanya warna putih. Atau kalau biasa disebut itu baterai CMOS. Nah, ini dah. Ini penting juga. Kalau baterainya itu udah mulai melemah, maka komputer tadi pun nggak bisa hidup kalau nggak dicolok atau nggak di charger. Udah. Lalu yang keempat, slot kabel data atau floppy. Kabel data, ini yang keempatnya hampir sama ini tadi, ya. Lalu yang kelima, chip BIOS. Ini dia chipnya, taruh chip. Bukan chip yang lain ya, tapi ini chip yang betul-betul bentuk chipnya. Lalu yang keenam, slot ISA, slot PCI, itu semua masuk ke motherboard untuk menghidupkan komputer tadi. Slot AGP, paralel, mouse port USB, printer port keyboard dan mouse, port arus untuk mobo, chipset, socket, dan kompresor. Ini di sini tadi yang saya bilang tadi apa tadi? Yang awal tadi
Di sini tempatnya. Apa tadi? Prosesor. Prosesor itu tempatnya di sini dah. Sorry. Prosesor ini di tempatnya. Nih, kecil dah. Kecil segini dah. Ya. Dia kalau panas kita kasih kayak apa ya? Enggak dikipas, dia kayak enggak kayak Pepsodent, tapi dia warna hitam dia. Nah, itu dia. Saya pun lupa namanya ya. Itu dia. Enggak, dia enggak lip, tapi dia mendingin dah, dingin dah. Oke, kita masuk selanjutnya bagian belakang CPU. Kayak ini dia belakang bagian CPU-nya. Yang bisa untuk masukkan apa? Di sini biasanya ini untuk audio, untuk headset, ya. Ini untuk kabel USB, ini untuk kabel komputer. Apalagi nih, ini dia supaya nyambungkan seperti ini. Oke, paham ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ya. Ada berapa? Ada. Oke, ini namanya FDD dan CD. Kalau laptop zaman dulu, ini laptop tahun berapa ini? Generasi kedua ini atau ketiga? Laptop generasi ketiga itu masih ada dia CD-nya atau FDD-nya, ya. Tapi kalau laptop sekarang itu udah nggak ada, udah nggak zaman pakai kaset lagi ya. Kaset itu nggak ada lagi dijual sekarang kan? Nggak ada. Sekarang ada namanya flash disk. Pakai itu aja. Nah, kalau laptop sekarang udah nggak ada, karena ini masih laptop orang awam ya kan, jadi masih ada. Oke, kita masuk terangkan output. Nah, ini tadi ada printer. Tadi saya bilang lagi, kalau kalian mau nge-print, pasti ada peralatan printernya, bukan cuma ada laptopnya. Monitor itu output juga monitor. Kenapa dibilang output? Karena ada CPU kan, CPU itu mesinnya supaya menampilkan gambar tadi di monitor tadi. Speaker, apalagi printer, ini apa namanya main? Infocus dan banyak lagi lah, ya. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan. Saya harap hari ini bertanya lagi. Ada yang bertanya? Oh, saya nanya nih. Nah, sebelum saya tutup saya mau nanya nih. Dan udah banyak saya jelasin dari ini. Saya mau nanya. Oke. Untuk Umay dulu. Kan tadi masuk di output. Output tahu tadi kan apa pelajaran banyak. Kalau input, apa itu contohnya input Umay? Contoh input Umay. Apa itu contoh input? Kalau output tadi ada mesin print, ada ini fokus. Kalau inputnya ngapain, Umay? Umay? Apa? Keyboard. Lagi apa? Satu lagi yang ini dia kayak dalam bahasa Inggrisnya apa? Tikus atau mouse. Ya, itu dia inputnya contohnya. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin udah paham lagi. Jadi minggu depan kita jumpa lagi ya. Oke, catat dulu. Catat dulu ya. Catat dulu yang tadi apa itu input, apa itu output. Yang penting aja ya. Oke, kalau sudah nanti lihat kawannya yang lain juga ya.
Oke, karena sudah selesai materinya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum